Sobat-sobatnya, tidak terasa sebentar lagi akan segera dibuka kembali untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2024, teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini kita melihat pada timeline di sini nanti untuk pendaftaran P3K Guru ini akan berlangsung 2 periode ya, yaitu periode kedua dan juga periode ketiga. Tentunya bagi teman-teman guru honorer yang tidak lulus seleksi di tahun 2023 atau mungkin di tahun sebelumnya yang tidak membuka formasi di Pemdanya, berharap di tahun 2004 ini kita bisa melakukan pendaftaran dan juga lulus diangkat menjadi ASN P3K 2024. Nah, kira-kira persiapan kita itu apa, teman-teman? Nah, di sini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, yaitu saya kira ini ada 3 persiapan utama atau 3 persiapan dasar bagi teman-teman guru honorer ketika ingin melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2024, teman-teman. Nah, pastikan teman-teman nanti tidak terkendala pendaftaran di SSCSN dan lanjut sampai dengan resume, seleksi administrasi, dan juga seleksi kompetensi. Kira-kira bagaimanakah persiapan kita? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk hal yang pertama perlu teman-teman periksa kembali ya, dan dipastikan kembali bahwa teman-teman itu sudah valid untuk data kependudukannya. Nah, data kependudukan ya, masuk dengan data kependudukan itu apa saja, yaitu NIK dan juga KK ya. Nah, pastikan teman-teman di sini untuk NIK, KK, KTP itu sudah terdaftar pada Dukcapil, sehingga nanti ketika kita melakukan proses awal yaitu di bagian pembuatan akun SSCSN, teman-teman nanti tidak terkendala. Nah, untuk di tahun 2024 apakah nanti kita harus membuat akun SSCSN yang baru ataukah masih menggunakan akun SSCSN 2023? Kalau menurut saya ini nanti kita akan membuat akun baru ya di tahun 2024. Sama halnya dengan di tahun 2023 kemarin, itu teman-teman yang di tahun 2022 sudah punya akun, ini diminta untuk membuat akun baru, dikarenakan untuk nanti pengelolaannya ini adalah supaya bisa lebih mudah, teman-teman. Jadi kita bersiap-siap ketika pembuatan akun SSCSN, pastikan teman-teman nanti validasi data kependudukannya ya. Dikarenakan ketika di sini nanti kita membuat akun baru di SSCSN, kita nanti akan diminta nih, yaitu untuk di tahap pertama pembuatan akun itu kan di sini kita langkah 1 itu kan pengecekan identitas ya. Nah, di bagian pengecekan identitas di sini nanti kita memasukkan nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP, nomor kartu keluarga, kemudian nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita klik lanjutkan, maka berikutnya nanti akan divalidasi nih, akan divalidasi oleh Dukcapil dan juga sistem SSCSN yang sudah tersinkronisasi dengan data Dapodiknya. Nah, sehingga kalau misalkan di sini kita bermasalah, tentunya di sini nanti kita nggak akan bisa lanjut, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, yaitu akan terintegrasi, yaitu antara Dapodik, kemudian juga dengan Dukcapil, dengan SSCSN. Jadi kita pastikan data profil by NIK kita ya, yaitu pastikan semua data yang ada di Dapodik itu sama persis dengan data yang ada di Dukcapil, kemudian disinkronisasi, sehingga kita nanti nggak menemukan kendala ketika melakukan pendaftaran. Nah, di sini adalah untuk ilustrasi dukungan teknologi di 2024. Ini adalah bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi di 2023. Ini nanti kita akan mengikuti proses dari awal ya. Kecuali bagi teman-teman yang sudah lulus bahasa Inggris, sepertinya nanti masih bisa berlanjut. Namun demikian, nanti sepertinya juga tetap membuat akun baru. Setelah itu nanti akan terbaca kita itu masuk ke dalam kategori yang keberapa. Kemudian informasi terbaru untuk ruang talenta guru sepertinya belum dipakai ya untuk di tahun 2024 ini, teman-teman. Nah, berikutnya setelah kita nanti membuat akun, berikutnya nanti kita akan mengisi seluruh data di sini. Nah, kalau misalkan ini konsekuensinya apa nih? Konsekuensinya kalau misalkan di sini kita itu bermasalah terkait tentang data kependudukan, baik itu KTP, KK yang belum aktif di Dukcapil atau apa, maka kita akan mendapatkan notifikasi galat ya. Ketika kita klik lanjutkan, setelah memasukkan semua data di pengecekan identitas, kita klik lanjutkan, maka kita akan mendapatkan yaitu notifikasi galat, yaitu mohon maaf NIK dan juga nomor KK tidak sesuai, silahkan hubungi Halo Dukcapil atau melapor ke Dinas Dukcapil.
Kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, maka kita ini harus lapor ya ke Dukcapil. Nah, pastikan untuk saat ini sebelum pendaftaran dibuka, ini kita sudah memastikan nih, yaitu untuk validasi data Dukcapilnya. Memang bisa nanti kalau misalkan kita lihat pada buku petunjuk ya, yaitu apabila muncul pesan galat NIK nomor KK nggak sesuai, silakan ikuti instruksi pesan galat. Jadi ini adalah kita hubungi Halo Dukcapil, bukan menghubungi bukan menghubungi instansi atau BKN atau juga Panselnas ya. Jadi memang di sini nanti kita bisa mengatasi ketika pendaftaran dibuka. Namun kalau misalkan kita bisa antisipatif mulai dari sekarang, ini tentunya kita nggak akan buang-buang waktu ketika nanti pendaftaran sudah dibuka. Jadi ini perlu kita pastikan kembali sebelum pendaftaran dibuka, teman-teman. Memang nanti kita bisa berjalan ketika pendaftaran sedang berproses, namun itu nanti tentunya akan menyita waktu dan juga konsentrasi kita ya. Apalagi ini masih pendaftaran dan kita ini masih seleksi administrasi, masih juga di seleksi kompetensi. Itu adalah untuk yang pertama, yaitu pastikan validasi data Dukcapil. Kemudian untuk yang kedua, teman-teman pastikan sudah terdaftar di Dapodik, teman-teman. Bagi kalian yang mungkin ini sudah menjadi guru honorer yang sudah lama namun nggak terdaftar Dapodik, maka silahkan teman-teman meminta untuk masuk ke Dapodik ya. Dikarenakan syarat utama untuk mendaftar P3K guru itu adalah harus terdaftar di Dapodik, teman-teman. Nah, ini sebagai contohnya seperti ini. Jadi ketika teman-teman itu untuk alur proses pendaftaran P3K guru itu kan setidaknya ada 6 tahap ya. Yang pertama itu setelah membuat akun, ini kita login, yaitu mengisi biodata. Nah, ini di bagian kedua ini yang menentukan kita tuh bisa lanjut berikutnya enggak, itu adalah di sini ketika memilih jenis seleksi. Jadi ketika teman-teman memasukkan nomor ketika masuk di tab ini, maka nanti akan terbaca berdasarkan dari nomor induk kependudukan kita. Nah, ini berdasarkan dari nomor induk kependudukan kita. Ketika teman-teman di sini memilih formasi P3K guru, maka di sini nanti akan didasarkan pada data Dapodik. Kalau misalkan teman-teman di sini memilih P3K tenaga kesehatan, akan didasarkan pada data SISDMK. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini sangat penting nih, yaitu harus terdaftar di Dapodik. Dikarenakan banyak sekali teman-teman yang di tahun kemarin itu nggak bisa lanjut dikarenakan nggak masuk Dapodik. Loh, selama ini kemana saja? Sudah mengajar lama tapi kok nggak masuk Dapodik gitu kan. Jadi syarat utama ini adalah teman-teman harus masuk ke Dapodik. Kalau misalkan nggak masuk, ya di sini nanti kita nggak akan terbaca ini ya. Kalau misalkan di sini nggak terbaca, ya kita nggak bisa lanjut untuk pendaftaran di formasi, riwayat, dokumen, dan juga resume. Nah, ini kita bisa dapat info terbaru bahwa untuk pengusulan pengajuan formasi CPNS P3K ini adalah yang pertama THK2, ini jelas ya. Untuk guru non ASN ini yang terdaftar dalam database BKN jelas. Nah, ini bagi teman-teman yang tidak masuk dalam database BKN, ini adalah teman-teman harus terdaftar di Dapodik kan. Untuk yang guru honorer, untuk yang memiliki prajabatan ini free, yang penting punya serdik dan terdaftar pada Dirjen PPG. Kemudian untuk guru swasta ini harus terdaftar di Dapodik. Kemudian guru negeri TMT sekian ini adalah juga terdaftar di Dapodik. Ini adalah sebagai dasarnya. Yang kedua, pastikan terdaftar di Dapodik. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itulah pastikan teman-teman ini sudah melakukan verbal ijazah di Info GTK. Kalau misalkan teman-teman nggak verbal ijazah di Info GTK, maka nanti di bagian memilih jenis seleksi kita akan terkendala ya teman-teman. Nah, ini pastikan untuk yang nanti verbal ijazah di Info GTK itu statusnya yang seperti ini. Entah itu di sini nanti jenis verbalnya API ataukah jenis verbalnya upload. Pastikan yang jelas di sini adalah hasil validasi ini sudah valid menurut sistem. Terkait tentang tutorial cara verbal ijazah, ini saya tuh sudah membuat video tutorial sekitar ada 15 kalau saya hitung itu. Silakan teman-teman nanti cari. Jadi pastikan kita sudah verbal ijazah di Info GTK dengan valid menurut sistem, entah itu metode verbal API maupun juga upload ya. Dikarenakan kalau misalkan teman-teman nanti nggak verbal ijazah, maka nggak akan terbaca nih, yaitu di bagian pendidikan ini nggak terbaca. Kalau sudah terverbal ijazah seperti ini, misalkan saya PGSD misalkan, maka di sini adalah pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kalau misalkan di sini nggak terbaca pendidikan kita apa, maka di jabatan pun juga nggak akan bisa terbaca. Nah, karena di sini untuk kita bisa memilih formasi atau jabatan apa, itu didasarkan pada ijazah kita yang linear.
Misalkan ijazah saya PGSD nih, nanti di sini terbaca yaitu ahli pertama guru kelas. Kalau misalkan di sini ijazahnya nggak terbaca, nah di sini kita mau daftar apa kan nggak akan muncul kan. Memang nanti akan ada tombol aplikasi Verval Dapodi ketika teman-teman belum melakukan verval. Namun itu biasanya nanti trafiknya sangat padat dikarenakan pendaftaran sedang berlangsung dan juga menyita waktu, pikiran, tenaga. Padahal kita perlu belajar untuk persiapan lulus seleksi. Jadi itu adalah untuk 3 persiapan, sehingga nanti yang terakhir nanti akan menjadi seperti ini. Jadi kita bisa lanjut teman-teman. Oke, persiapkan mulai dari sekarang ya.